Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSNSD tingkat kabupaten tahun 2023. Oke ya sahabat cerdas, ini soal bidang studi IPA tahun 2023. Kita lanjutkan ke part kedua nomor 11. Nomor 11, bila kalian menemukan suatu ide atau gagasan, maka sebagai saintis sebaiknya yang kalian lakukan adalah apa? Oke ya sahabat cerdas, jadi adanya ide ini bisa dilakukan sebuah penelitian untuk membuktikan ide kita itu bisa terlaksana atau tidak. Maka langkahnya di dalam sebuah metode ilmiah, seorang saintis itu memiliki sikap ilmiah, yaitu ditentukan masalahnya, kemudian diobservasi, diamati, ada hipotesis, dilakukan percobaan, kemudian ada dianalisis dan ditarik kesimpulan. Jadi ide itu perlu dibuktikan melalui sebuah eksperimen untuk menguji apakah ide tersebut sesuai atau tidak. Yang A, mencocokkan dengan buku yang berhubungan kurang, menguji ide tersebut dengan melakukan percobaan. Nah, ini eksperimen betul. Mengkaji teori dengan membaca buku kurang, menemukan variabel untuk mendapat petunjuk kurang ya. Jadi yang betul adalah B ya sahabat cerdas. Nomor 11B kita lanjutkan ke soal nomor 12. Seorang anak memiliki seekor hewan peliharaan. Setelah mengamati hewan peliharaannya, anak tersebut melihat bahwa hewan itu sesekali berjemur di bawah lampu penghangat yang ada di kandangnya. Setelah beberapa minggu, anak tersebut menemukan lembaran sisik dalam kandang hewan peliharaannya. Hewan peliharaan anak tersebut termasuk ke dalam kelas apa? Oke ya, sahabat cerdas, di antara opsi jawabannya ini termasuk kelompok vertebrata. Ada Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Jadi sahabat cerdas, kata kunci yang ada di sini adalah sisik. Nah, Pisces ini juga bersisik penutupnya. Amfibi, nah ini tidak bersisik tapi kulit berlendir. Reptil ini bersisik juga. Aves ini berbulu. Sementara mamalia ini berambut. Maka jawabannya kemungkinan adalah sisik dan reptil. Ada petunjuk yang kedua, berjemur di lampu penghangat, berarti hewan darat. Nah, sementara kalau Pisces itu hidup di air, maka jawabannya adalah C ya, sahabat cerdas. Nomor 12, reptil. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nomor 13, berikut adalah katup yang terdapat pada jantung. 1. Katup bicuspidalis, 2. Katup tricuspidalis, 3. Katup semilunaris. Katup jantung yang dilalui oleh aliran darah yang miskin karbon dioksida adalah, oke sahabat cerdas, kita gambar jantung ya. Ini ada serambi kanan, kemudian ada serambi kiri, ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Nah, di sini ada atas ada paru-paru, nanti mengambil oksigen masuk ke serambi kiri, masuk ke bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh ya. Nah, dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, ke bilik kanan, dipompa keluar ke paru-paru. Di bagian kiri ini kaya akan oksigen, berarti darahnya bersih. Kemudian di bagian kanan ini ada kaya akan CO2, berarti darahnya kotor. Sahabat cerdas, kita lihat katupnya. Di antara serambi kanan dan bilik kanan ada katup tricuspidalis 3. Kemudian di antara serambi kiri dan bilik kiri ada katup 2, bicuspidalis. Saat keluar dari bilik kiri ke seluruh tubuh ada katup namanya semilunaris. Kemudian di bilik kanan ke paru-paru juga ada katup berbentuk bulan sabit. Oke, kita lihat ya. Katup yang dilalui oleh aliran darah yang miskin karbon dioksida berarti yang kaya akan oksigen. Kita lihat ya, bicuspidalis. Ya, ini satu betul ya. Bicuspidalis di sini ya, sahabat cerdas. Kemudian katup tricuspidalis ini kaya akan CO2 karena ada di sini ya. Nah, berarti ini salah, yang ada duanya salah ya. Kita coret ya. Kemudian yang ketiga semilunaris. Nah, semilunaris itu ada di pangkal aorta di sini, sahabat cerdas.
Berarti kaya akan oksigen atau miskin karbon dioksida. Berarti 3 benar. Sahabat cerdas, jawabannya adalah C, yaitu 1 dan 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nomor 14, berikut adalah faktor yang dapat merangsang pelepasan empedu dari kantung empedu ke dalam usus halus. Jadi sahabat cerdas, ini adalah lambung, kemudian ini ada usus halus 12 jari. Nah, di sini ada pankreas dan kemudian di sini ada hati, di sini ada empedu. Nah, empedu itu dikeluarkan ke usus 12 jari. Untuk apa? Nah, fungsi empedu adalah untuk mengemulsi lemak. Jadi jawabannya adalah B ya. Begitu ya sahabat cerdas, nomor 14B. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. 15. Pak Ari merupakan pengusaha anggrek. Pak Ari memiliki sebuah anggrek dengan warna dan corak yang unik sehingga dia ingin memperbanyak anggrek tersebut untuk dijual. Jika Pak Ari menginginkan hasil anakan anggrek dengan warna dan corak yang sama persis dengan anggrek miliknya, teknik bioteknologi modern yang dapat digunakan adalah, jadi sahabat cerdas, teknik bioteknologi modern ya itu ada banyak ya. Contohnya ada rekayasa tingkat gen, kemudian ada teknik cloning, dan ada teknik hibridoma, dan yang terakhir ada kultur jaringan. Nah, untuk bisa mendapatkan tumbuhan yang sama, itu dengan teknik kultur jaringan. Kalau rekayasa gen ini hasilnya berbeda, karena ada gen-gen baru yang diberikan, ya. Kemudian cloning ini teknik reproduksi pada hewan atau manusia bisa. Hibridoma ini teknik untuk membentuk kekebalan tubuh yang namanya antibodi monoklonal. Jadi untuk memperbanyak tumbuhan biar sama anak sama dengan induk, itu tekniknya disebut kultur jaringan. Ya, begitu ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya A. Ini ya sahabat cerdas, tahapan di dalam kultur jaringan. Ini ada tumbuhan, kita ambil bagian salah satunya. Ini singkatannya ada EKPA. Yang pertama, kita ambil organ yang akan kita kultur, itu disebut explant. Kemudian kita tumbuhkan ke medium kultur, nanti akan menjadi namanya kalus. Nah, di sini. Setelah itu akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman kecil yang disebut sebagai plantet. Nah, setelah ini perlu dihabitatkan di laboratorium dulu, namanya aklimatisasi. Oke, nomor 15A kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nomor 16, seorang anak sedang berkunjung ke suatu kebun. Anak itu melihat sebuah tanaman yang memiliki daun dengan tulang daun sejajar. Setelah dicabut, tampak akar tanaman tersebut merupakan akar serabut. Tanaman tersebut kemungkinan adalah titik-titik dan termasuk kelas apa? Oke ya sahabat cerdas, jadi tanaman berbiji ini ya. Ini termasuk tanaman spermatophyta. Tanaman berbiji itu ada dua, berbiji tertutup angios, kemudian berbiji terbuka itu gimnos. Angios ada dikotil dan ada monokotil. Di sini ciri-cirinya ada sejajar dan serabut. Nah, sementara di antara kelompok ini yang memiliki ciri-ciri akar serabut dan daun tulang sejajar adalah monokotil. Jadi monokotil itu SSS, berkeping biji satu, bertulang daun sejajar, berakar serabut. Nah, contohnya jarum padigung ya, jahe, ada rumput, kelapa, padi, tebu, dan jagung. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Ini termasuk tanaman monokotil ya. Jadi monokotil ini ya, ini sahabat cerdas, Ziames itu adalah kelompok jagung. Jadi jawabannya B ya. Ini padi betul monokotil, tapi salah di dikotil. Ini salah. Salahnya di sini ya. Ini pakis haji ya, sahabat cerdas. Kemudian ini melinjo. Nah, ini termasuk gimnos ya. Jadi contoh gimnos itu ada pakis haji dan melinjo. Oke ya, nomor 16B kita lanjutkan ke soal nomor 17. Oke ya, kita bahas soal nomor 17. Ciri-ciri paru pada burung adalah, jadi ini adalah gambar dari paru-paru burung ya. Nah, kita lihat ya, di sini yang pertama lubang hidung, kemudian trakea, ada siring,
dan berakhir pada parabronkus, itu yang mengisi paru-paru burung, yang mana paru-paru burung ini tidak bisa mengembangkan, bersifat kaku. Nah, kemudian kantung udaranya ada bagian depan anterior dan bagian belakang namanya posterior. Oke ya, kita lihat opsi jawabannya. Ciri-ciri paru pada burung kaku betul, dapat mengembang salah, memiliki kantung hawa anterior dan posterior ya. Jadi pernyataan ini kurang lengkap, salah C. Yang D berhubungan langsung dengan trakea, salah karena di sini masih ada namanya parabronkus. Oke ya. Jadi jawabannya 17A. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Oke ya. Nomor 18, perbedaan antara arteri pulmonari dengan vena pulmonari adalah pada arteri pulmonari memiliki ciri apa? Oke ya, kita gambarkan lagi jantung ya. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Dari paru-paru darah bersih membawa kaya akan oksigen masuk ke serambi kiri, masuk ke bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh. Di sini keluar CO2 masuk ke serambi kanan, bilik kanan keluar ke paru-paru. Nah, kita lihat ya. Jadi di bagian kiri tadi kaya akan oksigen, kemudian di bagian kanan kaya akan CO2. Nah, di sini ada pembuluh darah yang datang dari paru-paru ke jantung, namanya vena pulmonalis. Sementara yang dari bilik kanan ke paru-paru itu namanya arteri pulmonalis. Nah, ciri-cirinya apa? Kita lihat ya. Di arteri pulmonalis ini ada katup ya. Nah, jadi vena pulmonalis ini dindingnya lebih tipis. Kemudian arteri pulmonalis karena memompa, dindingnya itu lebih tebal. Oke ya, kita lihat opsi jawabannya. Di arteri pulmonalis itu punya katup, betul. Berdinding tipis, salah, harusnya tebal. Mengandung darah kaya akan oksigen, salah, kaya akan CO2 karena ditanya di sini ya. Aliran darah menuju jantung, salah, yaitu keluar dari jantung ya. Jadi jawabannya yang betul 18A. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Nilai pembesaran pada sebuah mikroskop seperti pada gambar adalah, jadi sahabat cerdas, untuk menghitung M total ya namanya ya. Jadi perbesaran total nilai sebuah mikroskop M objektif dikali dengan M okuler. Jadi lensa mikroskop objektif itu ada di bawah ya, berarti yang G ini disebut lensa objektif. Sementara yang atas, yang F ini adalah lensa okuler ya, sahabat cerdas ya. Jadi seumpama nilai objektifnya ini perbesarannya 40 kali, sementara lensa okulernya ini ada 10 kali, maka dikalikan saja perbesarannya 400 kali. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya F kali G. Jawabannya nomor 19A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nomor 20, mitokondria merupakan organel sel yang menghasilkan energi berupa ATP yang penting untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Jumlah mitokondria tampak lebih banyak pada sel-sel otot dibandingkan sel kulit. Hal tersebut karena apa? Oke ya, sahabat cerdas, fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif. Ya, otot ini bisa melakukan dua, yaitu kontraksi saat mengerut, kemudian ada relaksasi saat memanjang. Nah, saat dia kontraksi butuh sumber energi dari ATP. Ini adenosin trifosfat, nanti kalau dipecah menjadi adenosin difosfat 2, kehilangan fosfat 1, dia akan melepas namanya energi. Berarti ATP ini merupakan sumber energi ya. Jadi lebih aktif ya otot ya. A, lokasi sel otot berada di bawah permukaan kulit. Ini betul, cuman tidak ada hubungannya sama ATP. B, luas permukaan kulit lebih besar dibanding dengan otot sehingga sudah mencukupi kebutuhan energi kulit. Kurang tepat. Otot lebih banyak berkontraksi sehingga memerlukan energi lebih banyak. Betul. C, sel kulit lebih sering beregenerasi sehingga lebih banyak sel yang mati. Ini tidak ada hubungannya sama energi ya. Jadi 20C sahabat cerdas.
Demikian pembahasan OSN Bidang Studi IPA SD tingkat kabupaten tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.